Oke, halo semuanya, kembali dengan saya Pascal Hatta. Dan saya Jeremy Sony. Oke, sesuai judul, kita akan melakukan salah satu percobaan mengenai mesin uap Hero. Tapi sebelumnya, apa sih itu mesin uap Hero? Nah, jadi kalau misalnya kita tahu pada kereta api kan juga menggunakan mesin uap. Namun mesin uapnya itu pasti lebih kompleks. Nah, namun di sini kita nggak bakal bikin mesin kereta api dong. Nah, di sini kita bakal membuat suatu mesin uap dengan konsep yang lebih sederhana. Namun prinsipnya itu tetap sama, yaitu mengubah energi kalor menjadi energi kinetik. Energi kinetik itu bakal dihasilkan dari proses penguapan air yang terjadi di dalam tabung mesin uap. Nah, ketika terjadi penguapan, tentunya panasnya itu akan menjadi sumber kalor, yang mana uap air tersebut yang bertekanan tinggi akan berpindah ke daerah yang bertekanan lebih rendah, yang mana akan mencoba untuk keluar dari muzzle yang terdapat pada mesin uap. Dan ketika mencoba untuk keluar dari muzzle, tabung pada mesin uap tersebut akan berputar, yang mana terjadinya perputaran atau pergerakan pada tabung ini itu menandakan terjadinya perubahan energi dari energi kalor menjadi energi kinetik. Nah, tapi kita udah capek-capek bikin mesin uap itu, tujuannya buat apa sih, Pas? Nah, jadi tujuannya sebenarnya atau perumusan masalah yang ingin kita capai itu ada dua poin. Yang pertama itu kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari variasi volume air dan juga massa beban yang diberikan kepada percobaan mesin uap Hero ini. Lalu untuk poin yang kedua, dari variasi percobaan ini kita ingin mengetahui atau mencari variasi mana sih yang lebih efisien ya untuk percobaan kali ini. Begitu, Son. Oke, jadi ini dia rancangan dari mesin uap Hero yang sudah kami buat. Sederhana bukan? Nah, di sini saya akan menjelaskan rinciannya ya. Ini untuk yang mendatar. Kalau yang mendatar ini ukurannya sekitar 30 cm. Lalu ini juga ada untuk penyangga pemanasnya 30 cm juga, tapi kami bagi dua. Lalu untuk yang tegak lurus di sini ada 28 cm. Lalu yang miringnya ada 30 cm, dan untuk kayu penyangga katrolnya ini masing-masing 10 cm. Lalu kami menggunakan di sini untuk penyangga mesinnya itu ada kawat besi berukuran 2 meter. Kami bentuk seperti ini, ya. Yang bawahnya juga lalu kami runcingkan supaya memudahkan mesin untuk berotasi. Lalu di sini juga ada kalengnya. Di dalam kalengnya di sini ada mur M3. Lalu di sini juga ada pipa tembaga, ya berukuran 10 cm, ada dua, dan di ujungnya juga ada nozzle ya untuk pengeluaran uapnya. Gitu. Jadi nanti bebannya akan kami ikat di sini, lalu di sini nanti akan berputar seperti ini. Saya panaskan. Begitu. Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin tuh alat dan bahan serta spesifikasi dari mesin uap Hero yang telah kita buat. Nah, jadi gimana sih cara melakukan pengukuran terhadap datanya? Jadi seperti yang kita tahu ini sendiri, ini kan ada pembakar spiritus. Yang isinya nanti ada spiritus, lalu bisa dipanasin, terus keluar api. Nah, terus pertama kita copot dulu nih dari sini, baru kita masukin air, terus kita tutup lagi murnya. Terus kita masukin lagi dari sini. Nah, pastiin mur yang ada di bawah ini, nah pas sama kawat besi yang udah runcing ini nih, yang udah kita taruh sini, jadi bisa berputar dengan lancar. Jadi nanti bebannya tinggal kita ikat di antara dua karet ini nih, biar maksudnya tuh talinya nggak keikat kemana-mana. Lalu kita sambungin katrol ini biar nanti bisa terangkat dengan lurus dan gesekannya lebih minimal ya. Lalu nanti jarak ini 30 cm ini akan digunakan sebagai perhitungan. Nah, di sini juga kita ada variasi percobaannya dong buat ngebandingin. Nah, jadi pada percobaan kali ini kita tuh menggunakan variasi pada volume air dan juga variasi pada beban yang diangkat. Di mana variasi pada volume air merupakan variasi pada volume air yang akan dimasukkan ke dalam mesin uap ini, yakni sebesar variasi 30 mili dan 40 mili.
Lalu untuk variasi beban sendiri merupakan variasi yang nantinya akan mengangkat beban dari sini. Nah, bebannya tuh ada dua variasi, yaitu untuk beban 10 gram dan juga 20 gram. Nah, nanti dari variasi-variasi ini kita akan mencari yang mana sih beban yang paling efisien dan yang mana sih yang merupakan volume air yang paling efisien, dan dari keseluruhan yang mana sih yang paling efisien. Nah, penasaran kan? Kalau begitu langsung aja kita ke video percobaannya. Berikut adalah video percobaan. Perlu diingat, untuk memberhentikan bebannya, itu harus sesuai dengan jarak yang sudah ditentukan. Nah, jadi setelah dilakukan percobaan, nah kita kan bisa mendapatkan video dari percobaan yang akan dilakukan. Nah, dari video ini apa sih yang akan kita cari? Nah, kita akan mencari waktu yang diperlukan oleh beban ini sendiri untuk terangkat ke atas sejauh 30 cm, yakni dari titik ini sampai ke ujung sini, yang telah kami susun sedemikian rupa supaya 30 cm tingginya. Jadi kita lihat detiknya secara detail dari sini. Nah, misalnya beban dari sini, kita bisa cut video ini, kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Lalu kita bisa mengetahui kapan waktu beban yang diperlukan dari bawah untuk sampai ke atas, yakni di sini. Nah, setelah melakukan pengolahan data pada aplikasi Filmora tadi, di sini kita akan bisa mencari efisiensinya. Yang mana pertama kita harus mencari daya input terlebih dahulu. Nah, daya input di sini kita bisa menggunakan data dari volume air yang digunakan, misalnya untuk variasi 30 mili, dan waktu yang diperlukan oleh air 30 mili ini untuk mendidih yang telah kami rekam menggunakan stopwatch. Lalu ada perubahan suhu yang terjadi selama waktu segini pada air segini. Nah, jadi air ini misalnya sama dengan 30 gram, yang mana massa itu sama dengan 0,03 kg. Nah, kita masukin ke rumus daya, yaitu M kali C kali delta T dibagi waktu, yang mana C ini sendiri merupakan tetapan kalor, yakni sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Didapatkan hasil daya inputnya sebesar sekian. Nah, lalu ada daya outputnya yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan data-data berikut, yakni jarak yang diperlukan untuk mengangkat koin ini sebesar 30 cm. Lalu massa beban atau massa koinnya, yang pertama ini misalnya 10 gram, yaitu 0,01 kg. Lalu ada tetapan gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat, dan waktu yang diperlukan untuk mengangkat beban ini dalam jarak segini. Nah, kita masukkan ke dalam rumus M dikali G dikali S dibagi dengan waktu. Mendapatkannya hasil daya output sebesar sekian. Dari sini kita bisa menghitung efisiensi dengan membandingkan daya output dan input dikalikan dengan 100%. Jadi P output dibagi P input dikali 100%, yang mana didapatkan efisiensi sebesar sekian. Nah, untuk tiap percobaan ini dilakukan selama 3 kali. Nah, dalam 3 kali percobaan nantinya akan dirata-ratakan tiap efisiensinya untuk menghasilkan data yang lebih akurat, yang nantinya juga ada ketidakpastiannya. Nah, setelah didapatkan data-data efisiensi tiap variasi dari setiap percobaannya, nanti bisa kita bandingkan untuk mengetahui mana sih yang lebih efisien. Nah, jadi bagaimana? Menarik bukan? Tadi kita telah melihat beberapa rangkaian proses ya, cara pembuatan mesin uap Hero ini, dan juga bagaimana proses kita mencari data-datanya. Dari data-data tersebutlah kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Nah, jadi dari diagram perbandingan yang udah kita lihat tadi, itu diagram batang tadi. Nah, di sini tuh kita bisa menyimpulkan
bahwa semakin kecil volume air yang digunakan pada tabung dalam mesin uap Hero yang telah kita buat, maka akan lebih efisien. Nah, berdasarkan pengamatan kami itu tuh disebabkan karena jika volume airnya semakin sedikit, itu tuh akan lebih cepat mendidih yang membuat mesin uap Hero-nya menjadi lebih efisien. Dan juga untuk variasi massa, di sini kita bisa menemukan bahwa semakin besar massa yang digunakan hingga mencapai titik massa optimalnya, maka semakin efisien pula mesin uap Hero-nya. Jadi sekian proses percobaan yang telah kami lakukan. Nah, silahkan kalian coba lagi dengan variasi yang lebih unik. Siapa tahu kalian bisa menemukan inovasi-inovasi dari mesin uap Hero. Oke, saya Pascal Nata. Saya Jeremy Sony. Kami pamit undur diri. Terima kasih.